Lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang metode penelitian yang isinya itu aku akan membahas tentang skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio, kemudian ada sumber data. Sumber data itu ada wawancara atau angket, populasi, sampel atau observasi. Kemudian ada data panel, ada data outlier, dan kemudian ada cara untuk menentukan skor menurut Hare tahun 1998. Kemudian ada rancangan penelitian dan jenis-jenis variabel lainnya. Nah, lanjut aja. Aku akan menjelaskan materinya satu persatu. Nah, ini dia skala pengukuran. Di data nominal itu atau nomi, artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya itu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan banyaknya yang hadir. Maka, angka dinyatakan sebagai frekuensi memiliki ciri. Hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak. Tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi, angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistik non-parametrik seperti unibinomium, uji Chi-kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Kemudian ada data ordinal atau orde yang punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal ini dapat menyatakan bahwa data tersebut sama atau kurang dari data yang lain. Analisis statik non-parametrik seperti uji kolomograf, Smirnov 1 sampel, atau uji Wilcoxon dan lain-lain. Kemudian ini ada data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Kemudian ada data rasio, yaitu merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol, absolut atau mutlak. Nah, ini sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Wawancara atau angket, yaitu sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Kemudian ada sampel, purposing sampling, yaitu responnya ditentukan tidak semua. Observasi yaitu pengamatan langsung. Data panel yaitu telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section and time series. Nah, ini contohnya yaitu data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia itu dari 2010 sampai 2014. Atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2014. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlakukan teknik tersendiri. Misal alas statisnya dengan model regresi pada data panel. Kemudian ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier ini, yaitu adalah yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua itu ada gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Kemudian yang ketiga ada outlier
bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel. Tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Kemudian ada rancangan penelitian, research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Nah, kemudian ini ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada variabel intervening, yaitu merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel contoh didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel contoh untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omitted variable dalam statistik. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Nah, ini terakhir ada variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya dari jenis kelamin, kemudian agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group, atau 1 include group. Kemudian variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Kemudian variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Nah, itu dia penjelasan materi. Untuk itu, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.